TKI Korea dengan Mbak TKW Taiwan, cinta terpisah antara restu orang tua sampai trauma ya berpuluh-puluh tahun. Nah ini kisah ditulis oleh Dewi Sanegara di akun TikToknya ya. Dan ceritanya seperti ini ya. Seorang mas TKI Korea pacaran dengan Mbak TKW yang bekerja di Taiwan. Pacaran mereka selama 6 tahun. Bertemu setiap liburan Imlek di Taiwan. Jadi dari Korea ke Taiwan itu memang lebih mudah ya. Kemudian hubungan yang lama dibina bahkan sudah sampai sempat bertukar cincin sebagai tanda pengikat di Chiang Kai-shek Memorial Hall Hospital, di mana divideokan juga di sana. Setelah mereka berdua habis kontrak, berjanji bersama untuk pulang ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan. Nah, tetapi setelah sesampainya di Indonesia, ibu dari pihak laki-laki Mas TKI Korea tidak merestui dan berkata, ibu lelaki itu adalah nek golek bojo ojo TKW, soale wis biasa nyekel duit akeh, besok nek wis ora dadi TKI awakmu ora diajeni. Wong wedok amarga dekne wis biasa nyekel duit gede. Nah, intinya gini ya. Ibunya Mas TKI bilang kalau nyari istri jangan ex TKI atau ex TKW ya, karena TKW itu biasanya gajinya gede, karena nanti kalau sudah tidak pegang uang banyak bisa-bisa nanti bermasalah ya, karena memang terbiasa pegang uang besar. Nah ini katanya si ibunya ini ya, dan memang macam-macam sih alasan-alasan orang tua untuk ketika tidak menyetujui anaknya itu memang macam-macam ya. Dan akhirnya telah 5 tahun berlalu Mbak TKW trauma untuk mengenal lelaki dan belum berpikir untuk menikah. Dan ini juga salah ya, kadang-kadang trauma seperti ini kemudian tidak mau menikah lagi. Nah nanti semakin tua itu akan semakin susah mencari pasangan ya. Kalau masih muda itu mencari pasangan masih gampang, tapi kalau semakin tua akan semakin susah dan nanti dapatnya ala kadarnya gitu ya. Trauma boleh tapi jangan terlalu gitu ya. Sedangkan Mas Korea itu menikah dengan mantan kekasihnya yang ada di Indonesia. Ya anggap aja ya, walaupun udah puluhan tahun tapi kok nggak jadi menikah, ya anggap aja belum jodoh gitu ya. Kayak Mas TKI-nya ini yang laki-laki, mereka akhirnya nikah, bisa menikmati hidup, terutama bisa mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Yang bayang di Taiwan ini kan kasihan kalau akhirnya trauma dan tidak menikah, apalagi sampai menjomblo sampai akhir hayat ya kan, kita harus punya keturunan gitu ya. Yang penting gini loh, teman-teman semuanya, untuk ini karena orang Jawa ya, kalau untuk teman-teman yang khususnya orang Jawa kan ya, wong Jawa nggak ninggal Jawa ini istilahnya gitu ya. Kita pacaran, kita mengenal pasangan kita itu sah-sah aja, siapa pun sah-sah aja, tapi jangan cintai dia 100% dulu, kasihlah cinta 50-60% dulu. Nanti setelah kalian merasa cocok dengan pasangan kalian tanyakan ke orang tua, apakah secara weton itu sesuai sama membawa kebaikan atau tidak. Ini wajib karena kita hidupnya di Pulau Jawa. Jadi kalau memang nanti setelah kalian sudah klop, kemudian kalian tanyakan weton kalian itu memang cocok untuk berumah tangga, kemudian yang sisi lain-lainnya cocok, keluarga cocok, barulah cintai dia yang lebih besar lagi ya. Banyak sekali sih, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, mereka yang melanggar weton dan akhirnya tetap aja rumah tangganya enggak sebahagia yang diharapkan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini itu berasal dari Jawa dan hidup di tanah Jawa, kalau mempunyai pasangan, ingin menikah dengan seseorang, jangan cintai dulu 100%, kasihlah dia sedikit dulu. Kalau memang secara keluarga cocok, wetonnya cocok, baru dilangsungkan ke pernikahan. Itulah cara terbaik untuk mencari pasangan, karena pasangan itu kalau bisa ya seumur hidup dan membawa kebahagiaan. Karena banyak sekali yang sebenarnya secara weton itu dipaksakan, tidak sesuai, dan akhirnya rumah tangganya nggak begitu maksimal. Kalau kita bisa maksimal, ya kenapa sih enggak? Toh sama pasangan itu cinta itu apa sih nggak kelihatan ya. Kalau kita udah setiap hari bersama nanti juga cinta gitu. Apalagi cantik ganteng itu kan nggak selamanya, paling juga berapa tahun nanti tuanya juga keribut. Secantik apapun kan kalau kita nggak diragatin, kita nggak perawatan, tetap aja jadinya jelek kan. Oleh karena itu, kenapa kok banyak sekali suami-suami mas-mas itu dulunya cantik, setelah menikah jadi jelek, tapi setelah bercerai menjadi cantik lagi ya, karena perawatan. Jadi teman-teman kalau cari pasangan, bibit bobot bebet itu memang penting, tapi lebih penting lagi adalah weton.